Sore itu suasana rumah Agus agak sepi. Angin cuma sesekali lewat, bawa aroma sisa hujan siang tadi. Agus duduk di kursi teras, ngelamun sambil liatin jalan depan rumah. Matanya kosong, pikirannya nggak tenang. Di dalam rumah, suara batuk bapaknya sesekali terdengar. Sudah 2 hari ini bapaknya dirawat di rumah aja. Jatuh dari motor pas pulang dari bengkel. Untungnya nggak parah, cuma keseleo sama luka di kaki. Tapi tetap aja bikin ibunya repot. Agus yang anak tunggal juga ikutan sibuk bantuin. Meski sore ini dia pengen sedikit tenang di depan rumah. Baru aja dia ngelurusin kaki dari ujung gang, kelihatan mobil hitam berhenti pelan di depan rumah. Mesin masih nyala, lampunya masih hidup. Dari dalam keluar sepasang suami istri, Pak Lik Amir sama Bulik Wiwik. Mereka kelihatan rapi dan wangi, khas orang yang hidupnya udah mapan. Agus langsung berdiri, nyamperin dengan senyum kecil. Pak Lik, Bulik, masuk, sapanya. Pak Lik Amir senyum lebar. Iya Gus, dengar kabar bapakmu jatuh, ya kami jenguk sekalian dolan. Oh iya, ayo masuk Pak Lik. Bapak lagi di kamar itu, sama Ibu juga. Bulik Wiwik ikut nyapa, suaranya lembut. Gus, kamu makin gede, makin mirip sama bapakmu ya, ganteng. Agus cuma senyum, mukanya merah, agak canggung juga dipuji begitu. Pas mereka bertiga mau masuk, Agus sempat nengok ke arah mobil. Mesin masih nyala, dan di balik kaca mobil terlihat seorang cewek duduk di kursi depan, sibuk main HP. Wajahnya kelihatan manis, kulitnya cerah, rambutnya panjang terurai. Agus agak melongo sesaat, baru sadar kalau itu Anita, anak Pak Lik Amir. Udah lama juga Agus nggak ketemu dia. Terakhir waktu kumpul keluarga di rumah Pak Lik, sekitar 2 tahun lalu. Dulu Anita masih kelihatan kayak anak SMA yang polos. Sekarang udah beda, lebih dewasa, lebih cantik. Bulik Wiwik ngeliat Agus yang masih sempat nengok ke arah mobil, terus senyum kecil. Itu si Anita, males turun katanya. Lagi capek habis nyalon, katanya sambil ketawa kecil. Agus cuma manggut. Oh iya Bulik, nanti biar Agus temani. Pak Lik Amir dan Bulik Wiwik akhirnya masuk ke dalam rumah. Mereka disambut Ibu Agus yang langsung keluar dari kamar sambil senyum senang. Agus balik di teras, matanya masih sesekali ngelirik ke arah mobil yang mesinnya tetap berputar pelan. Entah kenapa, sore itu hawa di depan rumah terasa beda. Antara tenang dan aneh. Apalagi, tiap kali pandangannya ketemu bayangan Anita di balik kaca mobil, rasanya ada sesuatu yang gak bisa dijelasin. Kayak ada hal yang belum dimulai, tapi bakal mengubah sore itu jadi cerita panjang. Baru aja Agus mau duduk lagi di kursi teras, HP-nya tiba-tiba bunyi. Nama di layar bikin dia agak kaget. Anita. Padahal cewek itu masih duduk di mobil, cuma beberapa meter di depannya. Agus sempat bingung, tapi diangkat juga. Halo Nita, ada apa? Dari seberang, suara lembut tapi terdengar ragu. Gus, bisa ke mobil bentar nggak? Aku mau ngomong sesuatu. Agus langsung nengok ke arah mobil hitam itu. Anita masih duduk di kursi depan, tangannya mainin HP sambil menatap ke arah rumah. Iya, bentar ya, jawab Agus singkat. Dia jalan pelan ke arah mobil. Begitu sampai, pintu depan penumpang dibukain dari dalam. Masuk aja, kata Anita pelan. Agus duduk di sebelahnya. Bau parfum Anita langsung tercium, lembut tapi khas, bikin suasana bikin betah di dalam mobil. Mesin masih hidup, AC dingin. Anita diam sebentar, lalu akhirnya buka suara. Gas, aku mau dijodohin, katanya lirih. Agus langsung nengok. Hah? Serius? Anita angguk pelan. Matanya masih menatap ke depan. Bapak bilang, minggu depan bakal kenalin aku sama anak temennya. Agus nunduk, berusaha nyari kata yang pas. Terus kamu mau gimana? Anita menghela napas panjang. Aku kepikiran buat kabur. Aku udah mikir dari kemarin, cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Agus kaget juga dengarnya. Kabur? Sendirian? Nita, itu bahaya loh.
Kamu pikir gampang hidup sendiri tanpa siapa-siapa? Anita menatap Agus sebentar. Matanya kelihatan gelisah tapi juga nekat. Ya daripada aku dipaksa nikah sama orang yang gak aku kenal, aku gak mau hidup kayak boneka, Gus. Sejak kecil dia udah kenal Anita, tahu banget cewek itu pendiam, gak banyak teman, dan selalu nurut sama orang tua. Tapi sekarang suaranya beda. Ada nada berani. Walau masih dibalut ketakutan. Dia ngusap pelan rambutnya sendiri. Bingung mau ngomong apa. Kalaupun kamu mau pergi, harusnya kamu siap, Nit. Jangan asal kabur. Kamu pikirin baik-baik dulu ya. Mungkin bisa cari cara lain buat ngomong ke bapakmu. Anita menghela napas panjang lagi. Iya, aku tahu. Cuma aku udah mentok. Gak bisa mikir lagi. Wajahnya kelihatan sedih. Matanya sedikit berkaca. Agus refleks pengen nenangin. Belum sempat ngomong lagi. Dari dalam rumah tiba-tiba terdengar suara ibunya. Ges, paklikmu udah mau pulang. Ayo, sini cepet salim dulu. Agus langsung kaget. Buru-buru buka pintu mobil. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Katanya cepat-cepat. Anita mengangguk kecil. Iya, nanti aja. Jangan di sini. Tapi, awas ya. Jangan ngadu bapak, ya. Agus keluar dari mobil, pas barengan Pak Alik Amir dan Bulik Wiwik jalan ke arah mobil, yang sambil ngobrol sama ibunya. Senyum-senyum kecil, saling pamit, suasana mendadak kembali normal kayak nggak ada yang terjadi. Terima kasih Pak Lik Bulik sudah mau mampir jenguk bapak, kata Agus sopan. Pak Lik Amir tepuk bahu Agus pelan. Jaga bapakmu, ya Gus. Kamu sekarang kepala rumah tangga sementara. Begitu mereka semua masuk ke mobil dan pelan-pelan jalan ninggalin halaman rumah. Agus masih sempat lihat sekilas ke arah kursi depan. Anita menatap balik dari balik kaca. Pandangannya dalam. Kayak masih nyimpen banyak yang belum sempat diucapin. Mobil itu makin menjauh. Suara mesinnya lenyap di tikungan gang. Agus berdiri di depan pagar, ngerasa sore itu nyisain sesuatu yang aneh. Rahasia baru yang cuma dia dan Anita tahu. Besoknya, sekitar jam 3 sore, Agus udah berdiri di depan pagar rumah Pak Lik Amir. Rumahnya besar, catnya putih, dan halamannya luas. Mobil nggak kelihatan di garasi. Dari luar aja udah kerasa, suasananya sepi banget. Begitu Agus chat Anita, nggak lama cewek itu keluar sambil pakai kaos santai dan celana training. Yuk masuk aja Gus, bapak ibu lagi keluar, katanya ke Surabaya urus barang dagangan, katanya sambil buka pagar. Agus masuk masih agak kikuk. Loh, kamu sendirian ini? Anita ngangguk. Iya, udah biasa. Kalau mereka pergi, aku sering ditinggal. Ada Simbok tuh, di belakang. Mereka duduk di ruang tamu. Suasananya tenang banget. TV nyala tapi volumenya kecil, cuma buat ngisi sepi. Di meja, ada gelas teh yang udah disiapin Anita. Agus minum sedikit, lalu mulai ngomong pelan. Kemarin kamu bilang mau kabur. Aku mikir semalaman, Nit. Kamu yakin gak mau tahu siapa calonmu? Anita nyandarin punggungnya di sofa. Matanya mandang ke arah jendela. Gas, aku udah gak peduli siapa orangnya. Aku gak bisa nikah sama orang yang gak aku suka. Agus diam, nunduk. Suara jam dinding di ruang tamu terdengar jelas, seolah ngiringin pikiran yang mulai berat. Sebenarnya, aku udah suka sama seseorang, lanjut Anita pelan. Agus langsung nengok. Ada perasaan nyesek di dadanya. Hah, siapa? Tanyanya akhirnya, suaranya agak serak. Anita tersenyum kecil, tapi matanya nggak berani menatap Agus. Pokoknya bapak nggak tahu. Aku udah yakin sama dia, tapi aku nggak tahu bapak bakal setuju apa enggak. Agus cuma bisa terdiam. Hatinya serasa remuk, kayak ditusuk pelan. Dari dulu, dia memang suka sama Anita, cuma nggak pernah punya keberanian buat ngomong. Mereka tumbuh bareng, sering main waktu kecil, bahkan waktu SMA masih kadang ketemu kalau keluarga kumpul. Tapi selama ini, dia mikir, perasaannya cuma sepihak, dan ternyata, iya, menurutnya memang begitu. Agus berusaha tetap tersenyum, biar mukanya nggak kelihatan kecewa.
Nit, aku nggak mau kamu nyesel nanti. Kadang perasaan itu berubah, apalagi kalau yang kamu suka belum tentu serius. Kamu coba tenang dulu ya. Jangan buru-buru mutusin apa-apa sebelum bapakmu ngomong jelas. Anita menatap Agus akhirnya. Pandangannya lembut tapi tegas. Gus, aku tahu maksudmu baik, tapi aku capek ngikutin apa kata bapak. Sekali iya aja, aku pengen nentuin sendiri hidupku. Agus gak bisa nyalahin. Cewek itu memang udah dewasa sekarang, punya pikirannya sendiri. Tapi di sisi lain, dia juga takut Anita terlalu nekat dan malah nyakitin diri sendiri. Ya udah, kalau gitu, janji aja satu hal, kata Agus akhirnya. Apa? Kalau nanti kamu beneran mau pergi, kabarin aku dulu. Biar aku lega. Anita tersenyum kecil. Iya, Gus. Aku janji. Yang pertama tahu pasti kamu kok. Agus pamit setelah itu. Pas berdiri di depan pagar, dia sempat nengok lagi ke arah dalam rumah. Anita masih berdiri di pintu, melambai pelan sambil senyum tipis. Malam itu udara lumayan dingin. Agus masih duduk di kasur sambil main HP, buka-buka chat lama sama Anita. Hatinya belum tenang sejak pulang dari rumah Anita tadi sore. Pikirannya muter-muter. Soal omongan Anita yang mau kabur. Soal perasaan yang dia pendam, juga rasa takut kalau cewek itu beneran nekat. Udah hampir jam 10 lewat. Di rumah semuanya udah tidur. Agus baru aja mau matiin HP. Tiba-tiba terdengar tok-tok-tok di jendela. Pelan, tapi cukup bikin jantungnya deg-degan. Awalnya dia kira cuman angin, tapi suara itu muncul lagi, lebih jelas. Agus. Terdengar suara pelan dari luar. Suara cewek. Suara yang dia kenal banget. Gus, ini aku. Agus langsung bangun, nyamperin jendela. Tangannya agak gemetar waktu buka. Begitu kaca jendela dibuka, dia langsung kaget. Anita berdiri di luar. Dia pakai jaket, celana panjang, rambutnya sedikit berantakan, napasnya kelihatan ngos-ngosan kayak abis lari. Loh, Nita, ngapain kamu di sini? Bisik Agus cepat-cepat. Boleh masuk dulu nggak? Aku takut ketahuan orang, jawab Anita pelan. Matanya nyapu ke sekitar rumah. Tanpa banyak pikir, Agus buka jendela lebih lebar. Anita cepat-cepat naik. Langkahnya ringan tapi tergesa. Begitu masuk, dia langsung duduk di tepi kasur sambil tarik napas panjang. Agus masih bengong. Suara jantungnya sendiri kedengeran jelas. Kamu kenapa kok malam-malam kesini? Ada apa nih? Anita menatapnya sebentar. Matanya masih nyimpan cemas. Aku nggak tahu harus ngomong ke siapa lagi, Gus. Katanya, besok pagi aku bakal dikenalin sama calon yang dijodohin itu. Agus ngusap rambutnya pelan, bingung. Terus, kamu kabur dari rumah? Anita ngangguk pelan. Iya, aku nggak tahu mau kemana, jadi aku kesini aja. Aku cuma pengen cerita ke kamu. Suasana kamar jadi hening. Agus duduk di kursi dekat meja belajar. Pandangannya nggak lepas dari Anita. Nit, kamu ini kok nekat banget. Kalau orang tuamu tahu. Aku nggak peduli, Gus. Potong Anita pelan. Suaranya nyaris bergetar. Aku capek selalu nurut. Aku cuma pengen ada yang dengerin aku malam ini. Cuma itu. Agus nggak bisa ngomong lagi. Di satu sisi, dia khawatir banget. Tapi di sisi lain, ada rasa yang sulit dijelaskan. Semacam rasa aneh. Cewek yang dia suka malah datang sendiri ke rumahnya di malam sesepi itu. Anita duduk menunduk, jarinya mainin ujung jaketnya. Aku tahu kamu bakal marah, tapi aku beneran bingung harus ngapain. Agus akhirnya pelan-pelan jalan mendekat. Nit, aku nggak marah. Aku cuma takut kamu kenapa-kenapa. Tapi mulai sekarang kita pikir bareng ya. Jangan ngilang sendiri kayak gini lagi. Anita menatap Agus, matanya berkaca. Iya, Gus. Maaf, ya, katanya lirih. Udara kamar terasa makin hangat. Di luar suara angin berhembus makin pelan. Seolah seluruh dunia sengaja diam.
biar nggak ganggu dua orang yang lagi duduk berhadapan dalam diam itu. Obrolan di kamar Agus makin pelan. Suara mereka nyaris kayak bisikan, cuman terdengar di sela bunyi kipas angin yang muter. Anita duduk di tepi kasur sambil nyandarin punggung ke dinding. Sementara Agus di kursi sebelah meja belajar, nyoba tetap tenang padahal jantungnya deg-degan. Mereka ngobrol soal besok, soal kemungkinan Anita harus ketemu calon jodohnya, soal gimana caranya. Kalau Anita pengen menolak tanpa bikin bapaknya marah. Tapi sebelum obrolan itu selesai, tiba-tiba terdengar tok-tok-tok di pintu kamar. Gus, Agus, kamu belum tidur. Kok kayak rame kamarmu? Suara ibunya. Agus langsung kaget. Anita refleks langsung panik, matanya melebar. Ya ampun, gimana ini? Bisiknya cepat. Agus langsung berdiri, berusaha mikir cepat. Cepat naik ke kasur, tutup pakai selimut, katanya pelan tapi tegas. Anita tanpa banyak pikir nurut naik ke kasur dan rebahan, nutupin seluruh badannya pakai selimut sampai ke kepala. Napasnya kedengeran cepat, kayak anak kecil yang lagi sembunyi. Agus ngatur napasnya, berusaha tenang. Sebentar, Bu, katanya sambil jalan ke arah pintu. Dia buka sedikit pintu, kepalanya nongol. Iya, Bu, kenapa? Ibunya berdiri di depan kamar, pakai daster, rambutnya digelung. Kamu belum tidur, Nak? Dari tadi lampu masih nyala. Agus garuk kepala, berusaha terlihat ngantuk. Iya, Bu, ini baru mau tidur. Tadi cuma main HP bentar. Ibunya nyengir kecil. Ya udah, jangan begadang terus. Besok pagi bantuin Bapak ya, mau ganti perban kakinya. Ibunya sempat melongok sedikit ke dalam kamar, tapi ketutupan sama Agus. Agus cepat-cepat berdiri di depan pintu, nutupin biar nggak kelihatan bagian dalam. Tidur sana, Bu. Aku juga mau matiin lampu kok. Ya udah, jangan lupa doa dulu. Iya, Bu. Begitu ibunya jalan pergi, Agus langsung nutup pintu pelan. Dia diam beberapa detik, nunggu suara langkah ibunya beneran menjauh ke kamar sebelah. Begitu yakin aman, dia langsung nyandar di pintu, nahan napas. Dari arah kasur terdengar suara pelan. Udah pergi apa belum? Agus ngelirik. Anita ngangkat selimutnya dikit, matanya masih kelihatan waspada tapi juga lega. Iya, udah, jawab Agus pelan sambil nyengir. Kamu hampir aja bikin jantungku copot, Nit. Anita ikut ketawa kecil, tapi masih setengah berbisik. Maaf, Gus, aku panik banget tadi. Agus jalan pelan balik ke kursi, tapi pandangannya nggak lepas dari Anita, yang masih tiduran di kasur, ketutup selimut. Ada sesuatu di momen itu yang bikin suasana kamar berubah. Bukan lagi takut ketahuan, tapi malah jadi aneh. Hangat, tapi canggung. Nita, kamu tidur aja dulu di situ ya. Nanti kalau udah tenang baru, aku pikirin gimana biar kamu bisa pulang, katanya pelan. Anita cuma mengangguk. Malam makin larut, tapi di kamar kecil itu, dua hati yang gelisah masih sama-sama terjaga. Jam udah hampir lewat tengah malam, tapi Agus belum bisa tidur. Kamar masih remang, cuman lampu meja yang nyala redup di pojok. Dari kasur, Anita kelihatan masih melek. Matanya menerawang ke langit-langit. Gus, panggilnya pelan. Agus yang duduk di kursi dekat meja belajar nengok. Anita diam sejenak sebelum akhirnya ngomong lagi. Sebenarnya, ada hal yang udah lama pengen aku bilang. Nada suaranya beda malam itu, lebih tenang, tapi juga berat. Agus menatapnya penuh tanya. Apa, Nita? Anita menunduk, jari-jarinya mainin ujung selimut. Aku udah lama suka sama kamu. Aku takut ngomong, takut kamu menjauh. Agus terdiam beberapa detik. Suara itu, kata-kata itu, seolah bikin udara di kamar berhenti bergerak. Dia nggak nyangka. Serius? Tanya Agus pelan, suaranya agak bergetar. Anita mengangguk, senyumnya kecil tapi tulus. Iya. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi tiap kali kamu datang ke rumah,
Rasanya tenang aja. Kayak, aku pengen kamu selalu ada. Agus nunduk, hatinya hangat sekaligus bingung gimana harus ngerespon. Dia ngambil napas panjang sebelum akhirnya jujur juga. Aku juga harus ngomong, Nit. Aku juga lama suka sama kamu. Anita menatapnya, matanya sedikit berair tapi senyumnya malah makin jelas. Mungkin kita sama-sama bodoh, ya. Sama-sama nahan perasaan. Agus ikut tersenyum. Dia geser duduk ke tepi kasur, mendekat. Anita nggak menjauh. Mereka cuma saling pandang dalam diam. Dan di momen itu nggak perlu banyak kata. Agus pelan-pelan meraih tangan Anita. Genggamannya lembut. Mulai sekarang kita jangan bohong lagi soal perasaan. Ya, katanya tenang. Anita mengangguk, lalu bersandar pelan di bahu Agus. Malam terasa lebih hangat, walau di luar angin masih berhembus dingin. Malam itu, rumah Agus sudah sepi. Lampu ruang tamu dimatikan, hanya tersisa cahaya redup dari kamar depan. Agus duduk di tepi ranjang sambil main HP, tapi pikirannya kemana-mana. Sejak Anita datang diam-diam lewat jendela, hatinya nggak tenang. Wajah gadis itu, senyumnya, dan pengakuannya malam tadi terus muter di kepala. Sekitar jam 11 lewat, Anita tiba-tiba bisik pelan. Gus, aku nggak bisa tidur. Pengen keluar sebentar. Kamu mau? Agus bengong sebentar, terus jawab, mau. Tapi pelan-pelan aja, biar nggak ketahuan. Beberapa menit kemudian, Anita dan Agus barengan keluar dari jendela. Ia pakai jaket dan masker, rambut Anita dikuncir rapi. Sebelum pergi, Agus pastikan ibunya udah tidur. Udah siap? Bisik Anita. Udah, kita jalan aja pelan-pelan ya. Mereka berdua naik motor Agus, meninggalkan gang sempit rumahnya tanpa suara. Jalanan malam itu sepi banget, cuman suara mesin motor yang pelan, dan angin yang lewat di telinga. Anita melingkarkan tangannya ke pinggang Agus dari belakang. Sentuhannya lembut, tapi bikin dada Agus berdebar. Mereka berdua nggak banyak ngomong, cuma sesekali saling pandang lewat spion. Setelah hampir setengah jam, mereka berhenti di pinggir jalan buat beli minum di warung kecil. Anita kelihatan ngantuk tapi senyum tipis. Ngantuk? Tanya Agus. Banget, jawabnya sambil ngucek mata. Tapi enak aja bisa keluar gini, rasanya bebas. Agus ketawa kecil. Ya udah, kita cari tempat istirahat aja. Udah malam banget. Tanpa mereka sadar, dari kejauhan ada mobil yang pelan-pelan melintas. Di dalamnya, duduk seorang pria paruh baya, teman bapaknya Anita, memperhatikan mereka sebentar sebelum berlalu. Agus dan Anita nggak tahu apa-apa. Mereka cuma fokus nyari penginapan, buat tidur sebentar karena udah lewat tengah malam. Akhirnya mereka nemu hotel sederhana di pinggir kota. Lampunya masih nyala, dan resepsionisnya juga belum tutup. Agus turun duluan, bayar kamar, lalu kasih kunci ke Anita. Ayo istirahat, udah jam 1 lebih. Anita mengangguk. Makasih ya Gus, teh kamu selalu baik. Begitu masuk kamar, suasananya hening. Anita duduk di tepi ranjang, nunduk sambil mainin ujung jaketnya. Gus, panggilnya pelan. Aku nggak nyangka bisa senyaman ini sama kamu. Agus cuma tersenyum, duduk di sebelahnya, dan menatap langit-langit kamar. Malam itu, mereka nggak tahu kalau langkah diam-diam itu ternyata udah ada yang lihat. Sinar matahari masuk lewat celah gorden tipis, menyorot ke wajah Anita, yang masih tertidur. Rambutnya berantakan. Tapi justru itu, yang membuat Agus nggak bisa memalingkan pandangan. Setelah cuci muka dan pesan sarapan lewat aplikasi, Agus duduk di kursi dekat jendela. Tak lama kemudian Anita bangun, nyengir kecil sambil nutup mulut karena ngantuk. Udah pagi ya Gus? Iya, bentar lagi sarapannya datang. Mereka makan bareng, sambil ngobrol dan nonton TV kecil di kamar. Suasananya ringan, seperti dua orang yang udah lama kenal, tapi baru sadar betapa nyamannya satu sama lain. Anita tertawa pelan karena cerita konyol Agus waktu kecil. Kamu dulu tuh lucu banget, katanya.
Selalu kabur kalau disuruh nyapu halaman. Agus ngakak, "Lah, kamu juga, tiap main ke rumahku pasti minta es sirup 2 kali. Tawa mereka mengalun pelan di kamar itu. Seolah lupa kalau mereka pergi diam-diam. Setelah lama saling ejek, suasana mendadak jadi lebih tenang. Mereka sama-sama diam, tapi mata saling bertemu. "Gus," suara Anita melembut. "Aku seneng banget bisa bareng kamu gini." Agus menatapnya lama, senyumnya pelan. "Aku juga, Nit. Aku udah lama, pingin gini sama kamu." Tanpa banyak kata, Anita menyandarkan kepala di bahu Agus. Mereka berdua hanya duduk diam, menikmati detik-detik pagi itu. Hangat, damai, tapi juga bikin deg-degan. Udara kamar jadi terasa lebih berat, penuh makna. Agus menatap wajah Anita, lalu perlahan menggenggam tangannya. Anita nggak menolak, hanya tersenyum kecil dan makin bersandar erat. Waktu berjalan tanpa mereka sadar, sampai akhirnya suara motor lewat di luar membuyarkan suasana. Keduanya tertawa canggung, sama-sama malu tapi juga nggak ingin berpisah. Pagi itu, suasana kamar masih tenang. Agus dan Anita duduk berdua, ngobrol santai sambil sesekali tertawa kecil. Rasanya seperti mimpi. Mereka bisa bareng tanpa harus sembunyi-sembunyi. Tapi tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu. Tok, tok, tok. Agus dan Anita langsung saling pandang. Wajah mereka pucat seketika. "Siapa ya?" bisik Anita panik. Agus berdiri pelan, berjalan ke pintu dengan dada berdebar. Begitu gagang pintu dibuka, tubuhnya langsung kaku. Di depan pintu berdiri seorang pria berwajah tegas, bapaknya Anita. "Pak!" suara Agus tercekat. Anita ikut bangkit, wajahnya langsung pucat. "Pak, ini bukan seperti yang ayah pikir." Pak Amir mengangkat tangannya, memotong kata-kata mereka. "Udah, gak usah jelasin sekarang. Ayo, ikut ayah pulang." Agus dan Anita cuma bisa menunduk, gak bisa ngomong apa-apa. Mereka keluar dari hotel dengan langkah pelan, suasana hening banget. Di parkiran, mobil hitam Pak Amir udah nunggu. Sepanjang perjalanan, gak ada yang berani buka suara. Agus nyetir motor di belakang mobil itu, sementara Anita duduk diam di dalam, menatap keluar jendela. Begitu sampai di rumah Agus, ternyata Bapak Agus juga udah duduk di ruang tamu. Wajahnya masih pucat karena baru sembuh, tapi senyumnya tipis begitu lihat keduanya datang. Pak Amir duduk berhadapan dengan Bapak Agus, lalu bercerita pelan. "Jadi begini, ternyata anak-anak kita ini udah punya rencana sendiri. Pantesan Anita akhir-akhir ini banyak diam, ternyata kabur sama Agus." Bapak Agus ngakak kecil sambil batuk pelan. "Halah, dasar anak muda. Nggak tahu aja kalau dari dulu kita udah jodohin mereka." Anita dan Agus sontak menatap bersamaan. "Loh, dijodohin?" tanya Agus kaget. Pak Amir dan Bapak Agus malah tertawa keras. "Iya, tapi mau bilang belum sempat. Kalian malah kabur duluan." Anita langsung menutup wajahnya saking malunya. Sementara Agus cuma nyengir bingung. Akhirnya, suasana tegang berubah jadi tawa. Dua keluarga itu ngobrol lama, saling bercanda soal kelakuan anak-anak mereka. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Agus dan Anita duduk berdampingan di ruang tamu. Bukan lagi diam-diam, tapi di hadapan kedua orang tua mereka yang kini sama-sama tersenyum lega. Mereka saling pandang, lalu bareng-bareng sama-sama tertawa kecil. Kadang, jalan menuju cinta emang muter dulu. Tapi kalau memang jodoh, akhirnya akan ketemu juga.